Pintu ke rumah kayu paling kiri telah terbuka. Ada seorang wanita di pintu. Dia hanya berpakaian dan menangis. Dia berpegangan pada pintu seolah-olah dia akan jatuh pada saat berikutnya. Kecantikannya lembut dan rapuh, tetapi patut dikagumi. Dia tampak tua, tapi dia masih menggairahkan. Bu! Huo Yuhao tiba-tiba berteriak. Dia melompat maju, dan merasa seolah-olah dia benar-benar kehilangan kendali. Dia memeluk kaki wanita itu dengan erat dan mulai menangis. Ya, wanita ini adalah ibunya yang menyedihkan, Huo Yuner. Su Zuqing memelototi Dai Mubai dan matanya sedikit memerah. Kamu sangat buruk. Mengapa Anda harus menjadi sangat ekstrim? Petik 2. Dai Mubai terkekeh. Tidak heran dia keturunan saya, dia memiliki tulang punggung. Saya suka anak-anak seperti ini. Setidaknya dia tidak menyia-nyiakan usahaku. Anak baik, sangat bagus, sangat bagus. Kali ini, Oscar sangat iri sehingga matanya memerah. Hahaha. Huo Yuhao tidak berharap untuk sepenuhnya kehilangan kendali emosinya ketika dia melihat ibunya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun kini terlepas. Bahkan kepergian Tang Wutong dan siksaan yang diulang-ulang yang dia alami tidak pernah sekalipun membuatnya menangis seperti ini. Huo Yuner dengan lembut membelai kepala putranya. Air matanya juga mengalir di pipinya. Dia ingin menarik Huo Yuhao, tetapi bagaimana kekuatannya? Dai Mubai datang ke sisinya dan menariknya dari tanah setelah dia menangis selama beberapa waktu. Kamu pria besar, hanya curhat sebentar dan semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Kamu harusnya bahagia. Saat dia berbicara, dia bahkan menepuk punggung Huo Yuhao. Kekuatan ilahinya yang kuat melonjak ke tubuh Yuhao dan menenangkannya. Penatua, terima kasih untuk memenuhi keinginanku. Jika Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, dia akan bodoh. Dia jatuh ke tanah dan bersujud 3 kali. Dai Mubai membiarkannya melakukan ini. Ada senyum di wajahnya, dan dia merasa sedikit bangga. Dia sangat senang bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Iya, siapapun akan senang memiliki keturunan seperti Huo Yuhao. Bangun. Dai Mubai melambaikan tangannya. Kali ini, Su Zuqing yang mengangkat Huo Yuhao dari tanah. Dai Mubai berkata, sekarang setelah kamu dan ibumu dipersatukan kembali, apakah kamu masih dipanggil Huo Yuhao? Yuner, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Petik 2. Ya, Penatua. Huo Yuner mengakui sambil menangis. Ada ekspresi terima kasih di matanya. Su Zuqing tersenyum dan berkata, kamu dan ibumu sudah berpisah begitu lama. Anda berdua harus memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Pergi ke rumah dan ngobrol. Lanjutkan. Iya. Huo Yuhao buru-buru mengakui kata-katanya. Dia hanya merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Pikirannya juga berantakan. Baginya, ini terlalu banyak. Dia tidak berpikir hal lain itu penting sekarang. Dia hanya ingin tinggal di sisi ibunya. Huo Yuhao berjongkok untuk memeluk ibunya setelah mereka memasuki rumah. Namun, dia menghentikan air matanya mengalir keluar lagi. Huo Yuner dengan lembut membelai rambutnya dan berkata dengan linglung, Yuhao, saya telah dewasa. Dia benar-benar sudah dewasa. Anakku, kamu pasti sangat menderita selama ini. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia telah melalui banyak hal. Namun, itu tidak penting sekarang. Apa yang mereka anggap dibandingkan dengan kebangkitan ibunya. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada ibunya. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia telah menjadi yatim piatu selama bertahun-tahun, tetapi dia adalah seorang putra sekali lagi. Perasaan yang sangat berharga. Tanda pisah, tanda pisah. Keduanya saling berpelukan seperti itu. Perlahan-lahan, mereka menjadi tenang. Huo Yuner memberitahu Huo Yuhao tentang dia. Sepertinya Huo Yuner memang meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, Huo Yuhao memiliki kemampuan yang tidak dimiliki dewa normal sebagai dewa tingkat 1. Salah satunya adalah bahwa ia dapat membawa sejumlah anggota keluarga ke alam ilahi. Bahkan Dai Mubai dan Su Zuqing tidak bisa melakukan ini. Lagi pula, Tang San adalah seorang penegak di alam ilahi. Meskipun dia tidak bisa ikut campur dalam urusan manusia, dia masih diberi beberapa fleksibilitas ketika datang ke dewa. Sebagai hasilnya, mereka menemukan semangat Huo Yuner setelah Dai Mubai dan Tang San membahasnya. Mereka membangkitkannya, dan membawanya ke alam ilahi. Meskipun dia bahkan bukan dewa tingkat 3, dia masih dibangkitkan. Huo Yuhao adalah keturunan Dai Mubai. Setelah Tang San menguji Huo Yuhao dan melatihnya, mengapa dia menyembunyikan sesuatu dari Dai Mubai?
Dai Mubai menyadari segala hal tentang Huo Yuhao. Dia juga menyadari bahwa Huo Yuner adalah simpul terbesar di hatinya. Hanya dengan melepas ikatan ini dia benar-benar bisa menjadi dewa. Itulah mengapa ini terjadi. Namun, Huo Yuhao tidak bisa membawa terlalu banyak orang ke dunia yang saleh. Dia hanya memiliki 2 tempat tersisa. Satu untuk Huo Yuner, dan satu lagi untuk Dai Hao. Alam ilahi sangat kesepian. Huo Yuner harus diberi hadiah. Huo Yuner tidak bisa melihat apa yang terjadi di benua Douluo, tetapi dia bisa merasakan apa yang terjadi dalam beberapa ratus kilometer persegi dari kuburnya. Beberapa hari terakhir ini adalah hari-hari terindahnya, karena dia mendengar suara pria yang dicintainya. Kesedihan dan permusuhan dalam hatinya berangsur-angsur hilang karena suaranya dan kabar baik yang dibawa Huo Yuhao. Bagaimana dia bisa merasa lega setelah melihat Huo Yuhao hari ini? Secara alami, Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih setelah mengetahui bahwa Dai Mubai telah membangkitkan Huo Yuner. Apa yang lebih penting daripada kehidupan ibunya? Setelah emosi Huo Yuhao lebih atau kurang stabil, dia menceritakan semua yang terjadi padanya pada ibunya. Tentu saja, dia melewatkan bagian-bagian di mana dia menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Dia hanya memberitahunya tentang hal-hal yang lebih bahagia. Tanda pisah. Alam saleh tampaknya tidak memiliki siklus siang dan malam. Setelah beberapa waktu berlalu, bel pintu berdering. Huo Yuhao buru-buru berdiri dan membuka pintu. Dia hanya melihat Dai Mubai berdiri di luar. Lebih tua, Huo Yuhao segera berlutut, tetapi dia dihentikan oleh Dai Mubai. Baiklah, tidak ada begitu banyak formalitas di alam ilahi. Bagaimana itu? Apakah Yuner meyakinkan Anda? Apakah Anda bersedia menjadi Dai sekarang? Jangan khawatir, ketika ayahmu datang ke alam ilahi, aku akan menghukumnya atas nama ibumu. Bajingan itu, dia memberikan semua miliknya kepada kerajaannya, tetapi mengapa dia mengabaikan keluarganya? Petik 2. Dari awal sampai akhir, Huo Yuner tidak menyebutkan apa-apa tentang mengganti nama keluarga. Namun, Huo Yuhao pintar. Ada hal-hal yang tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Setelah kebangkitan ibunya, semua kebencian dan kemarahannya telah menghilang. Elder, aku bersedia mengenali leluhurku. Ketika dia berbicara, dia berlutut lagi. Kali ini, Dai Mubai tidak menghentikannya. Dia hanya tertawa. Baiklah. Di masa depan, Anda akan dipanggil Dai Yuhao. Petik 2. Dai Mubai agak senang dengan nama ini. Dia menyeret Dai Yuhao keluar dari rumah ke halaman. Sejumlah besar hidangan nikmat sudah disiapkan di sekitar meja. Dai Mubai mengambil tong anggur dan menuang mangkuk untuk dirinya sendiri sebelum menyerahkannya kepada Dai Yuhao. Dai Yuhao buru-buru menerimanya. Dia juga menuangkan anggur untuk Zhu Zuqing dan ibunya. Setelah itu, dia menuangkan untuk dirinya sendiri. Dai Mubai mengambil mangkuknya dan berkata, makanan ini akan menjadi perayaan promosi Anda menjadi dewa. Terima kasih, Penatua. Dai Yuhao sangat gembira setelah melihat ibunya. Dia menenggak anggurnya. Dai Mubai juga meneguk anggurnya dan tertawa terbahak-bahak. Fantastis. Dai Mubai mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Dai Yuhao, apakah kamu melihat Tang San sejak kamu datang ke alam ilahi? Ekspresi Dai Yuhao berubah pahit. Dia menceritakan semua yang dia temui sejak dia datang ke alam ilahi. Dai Mubai juga terpana setelah mendengar kata-katanya. Dai Yuner tampak sangat khawatir. Zhu Zuqing mendengus dan berkata, dia memberontak. Ayo temukan dia ketika kita kembali, dan lihat apa yang bisa dia lakukan padamu. Petik 2. Dai Mubai menatap Zhu Zuqing dan menatapnya. Dia berkata, saya mendengar Tang San menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dia sangat tidak senang denganmu. Dia hanya memiliki seorang anak perempuan, dan dia sangat menyayangi dia. Tidak heran dia bertindak seperti ini setelah apa yang terjadi. Alam saleh menempatkan banyak penekanan pada kekuasaan. Anda adalah dewa tingkat 1. Mengalahkannya tidak mungkin. Namun, Anda harus menunjukkan kepadanya bahwa Anda cukup kuat. Hanya itu yang akan menenangkannya dan membuatnya berpikir bahwa Anda dapat melindungi putrinya. Bahkan, Anda tidak perlu khawatir. Jika dia mengatakan bahwa Anda harus mengalahkannya, lakukan yang terbaik. Cobalah bertahan sebentar. Sedangkan sisanya, serahkan pada kami. Petik 2. Ya, terima kasih kakak. Setelah mendengarkan kata-kata Dai Mubai, Dai Yuhao merasa jauh lebih lega. Ketika dia memikirkan hubungannya dengan Bei Bei dan yang lainnya, dia secara alami mengerti mengapa generasi sebelumnya dari 7 monster Shrek begitu dekat. Dengan 2 penatua di sisinya,
itu membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Tanda pisah. Setelah pesta mewah, Dai Mubai dan Zhu Zuqing mengizinkan Huo Yuner tetap di rumah kayu. Keduanya kemudian membawa Dai Yuhao ke langit. Di alam ilahi, awan sangat rendah. Guncangan energi asal langit dan bumi bisa dirasakan di awan. Ketika seseorang bernafas, energi ilahi akan melonjak di tubuhnya. Dai Yuhao menenangkan dirinya setelah mendengarkan instruksi Dai Mubai. Dia menyesuaikan sirkulasi energi ilahinya. Pada saat yang sama, ia merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri. Iya, dia sudah dewa tingkat 1. Dia adalah dewa emosi. Dai Mubai sepertinya tahu apa yang dipikirkannya, dan berkata, jika kamu benar-benar hanya ingin melawannya, kamu sudah kalah dalam pertarungan ini bahkan sebelum kamu melawannya. Anda bahkan tidak punya peluang. Apakah itu seseorang atau dewa? Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal jika dia tidak memiliki keinginan untuk menang? Karena kamu sudah menjadi dewa, tidak mungkin kamu tidak mengerti logika ini. Petik 2. Dai Yuhao heran ketika dia mendengar Dai Mubai mengatakan itu. Iya. Jika dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menang, seberapa besar kekuatan bertarungnya yang bisa dia lepaskan. Tapi dia ayah Wutong. Dai Yuhao berkata sedikit pahit. Dai Mubai mencemooh, dan menjawab, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melukainya karena diberikan kekuatanmu? Percayalah, berikan saja semuanya. Mari kita tidak membicarakan apakah Anda bisa melakukannya. Bahkan jika Anda bisa, itu adalah hal yang baik untuk dunia ilahi. Petik 2. Dai Yuhao tidak melanjutkan. Namun, ia kurang takut daripada sebelumnya. Ketika dia pertama kali memasuki alam ilahi, ketidakbiasaan itu membuatnya sedikit takut. Untungnya, dia bertemu Dai Mubai dan Zhu Zuqing pada saat kritis ini, yang membuatnya tenang. Keyakinannya juga perlahan kembali. Bagaimanapun, dia adalah makhluk terkuat di seluruh benua Douluo, dan dia bahkan telah mengalahkan Ditian yang tak terkalahkan. Ya, alam ilahi telah menekannya. Namun, dia perlahan-lahan mengubahnya menjadi motivasi setelah dia tenang. Tanda pisah. Tidak lama kemudian, aula pavilion itu sudah terlihat. Ketika dia melihatnya, Dai Yuhao langsung bersemangat. Tang Wutong ada di sana. Apapun yang terjadi, dia harus menemuinya hari ini. Dia harus menjelaskan dirinya kepadanya. Lebih dari 10 figur emas menghalanginya bahkan sebelum dia mendekat. Ketika mereka melihat Dai Mubai dan Zhu Zuqing, mereka segera membungkuk kepada mereka dan menyapa mereka. Sementara Dai Mubai dan Zhu Zuqing sama-sama dewa tingkat 2, mereka sangat dekat dengan Tang San. Secara alami, mereka memiliki status yang lebih tinggi di alam ilahi. Dai Mubai berkata, tolong undang Dewa Laut. Kami punya banyak hal untuk dibicarakan. Petik 2. Ya, harap tunggu sebentar. Salah satu pria yang mengenakan emas segera pergi untuk melapor. Segera, seberkas cahaya biru turun dari langit. Itu Tang San. Namun, dia tidak lagi berpakaian merah seperti saat dia mengejar Dai Yuhao. Dia memfokuskan pandangannya ketika dia melihat Dai Yuhao. Niat membunuh dinginnya segera terungkap. Namun, itu sedikit menghilang ketika dia melihat Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Mubai, kenapa kalian berdua ada di sini? Tang San bertanya. Dia tampak sedikit acuh tak acuh. Dai Mubai berkata, karena orang ini. Little San, kau sudah sangat tua. Mengapa kamu masih menyimpan dendam terhadap orang ini? Saya tahu Anda menyayangi Wutong, tetapi Anda harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Petik 2. Tang San mendengus dan menjawab, mengingat hubungan kita dapat menyetujui hal lain. Namun, tidak ada resolusi untuk masalah ini. Saya hanya memiliki satu anak perempuan, tetapi dia sangat terluka di dunia fana. Aku tidak akan membiarkan dia menyakiti Wutong lagi, kecuali dia bisa mengalahkanku. Petik 2. Dai Mubai mengerang dengan marah. Jadi bagaimana jika dia mengalahkanmu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Yuhao, tunjukkan padanya kemampuan dewa tingkat 1 Anda. Petik 2. Ekspresi Dai Yuhao sedikit berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa melihat Tang Wutong, mengingat hubungan Dai Mubai dan Zhu Zuqing dengan Tang San. Namun, siapa yang tahu bahwa mereka akan bertarung setelah hanya beberapa pertukaran? Dia benar-benar ditempatkan di tempat. Tang San dengan dingin menatapnya. Apakah kamu berani menantangku? Dai Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu maju selangkah. Dia melayang ke depan dan membungkuk ke Tang San. Aku hanya ingin melihat Wutong sekali. Jika Anda berniat menguji saya bersedia mencobanya. Petik 2.
Tang San tiba-tiba tertawa. Itu sedikit menghina. Baiklah, aku benar-benar ingin melihat apa yang kamu punya. Aura yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Itu benar-benar menelan Dai Yu Hao. Suara dingin Tang San terdengar di telinganya. Kamu hanya punya satu kesempatan. Aku tidak akan membunuhmu di akun Mubai. Namun, aku akan menghapus ingatanmu jika kamu berani datang ke sini lagi. Aku akan membuatmu melupakan Wutong selamanya. Petik 2. Mata Dai Yu Hao melebar. Semua orang punya pemicunya, dan dia juga sama. Sejak dia datang ke alam ilahi, dia terus-menerus ditekan oleh Tang San. Dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan mentalitasnya sendiri dan tidak berani untuk tidak menurutinya. Namun, sifat kompetitifnya dipicu saat dia mendengar kata-kata Tang San. Untuk melihat Wutong, dia tidak peduli tentang hal lain sekarang. Cahaya aneh tiba-tiba bersinar dari tubuhnya, dan seluruh auranya berubah. Proyeksi hijau giok bersinar di belakang punggungnya. Itu adalah permaisuri es. The Ice Empress mewakili kemarahan. Niat kuat naik, mata Dai Yu Hao cerah, dan mata takdirnya terbuka. Cahaya aneh bersinar di dalam Eye of Destiny-nya. Tiba-tiba, roda cahaya berduri muncul di belakangnya. Itu adalah cincin jiwa ke-9 dari mata rohnya, Halo Berduri. Meskipun sekarang dia adalah dewa, keterampilan jiwanya tetap ada, dan bahkan ditingkatkan. Di bawah pengaruh akal ilahi, Dai Mubai dan Zhu Suking bisa merasakan aura yang berasal dari Halo Berdurinya. Mereka berdua terkejut, undulasi besar dari akal ilahi. Tidak heran dia adalah dewa tingkat 1. Halo Berduri ini berasal dari Affiliate Tyrant King. Dai Yu Hao bahkan tidak menggunakannya ketika dia menghadapi Ditian. Dia khawatir Ditian akan mengetahui bahwa dia telah menyerap cincin jiwa Affiliate Tyrant King, dan lebih berhati-hati. Ketika dia akhirnya menggunakan Space Time Light, Ditian memang tidak bisa mengatasinya, karena dia benar-benar tidak sadar sejak awal. Sekarang dia sedang menghadapi Tang San, bagaimana mungkin dia berani menyembunyikan kekuatannya. Tang San sudah mulai bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya sambil menunjuk Dai Yu Hao. Segala sesuatu di sekelilingnya membiru, dan tekanan mengerikan segera muncul. Saat dia menarik tangan kanannya, dia menjentikkan jarinya. Sebuah bola cahaya batu giok kehijauan terbang menuju Dai Yu Hao. Meskipun Dai Yu Hao tidak tahu keterampilan apa yang digunakan Tang San, dia juga tidak berani berpuas diri. Dia segera mengalihkan kekuatan jiwanya ke Ultimate Ice. Garis cahaya biru tua menebas. Itu adalah dingin yang tak tertandingi, pedang kaisar. Ding. Dingin tak tertandingi, pedang kaisar langsung hancur dan tersebar di udara, sementara bola lampu hijau masih terbang ke arah Dai Yu Hao. Itu tidak cepat, tetapi menakutkan. Tang San tercela. Beraninya kau mencoba melawan petir pemusnahan langit-langit ilahiaku. Dai Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa tidak ada keterampilan jiwa yang akan berhasil pada Tang San. Dia fokus, dan proyeksi Ice Empress juga menjadi lebih jelas di belakangnya. Permaisuri es sedang menatap Tang San dengan dingin. Dia tidak peduli siapa lawannya. Kemarahannya muncul. Dengan tubuh Dai Yu Hao sebagai pusatnya, seberkas cahaya hijau giok melesat ke langit dan merobek celah di ruang kebiruan di sekitar Dai Yu Hao. Dai Yu Hao maju selangkah dengan kaki kirinya dan melepaskan keinginannya yang penuh kerinduan. Mata takdir di dahinya tiba-tiba berubah hitam dan putih. Setelah itu, dua sinar cahaya ditembakkan. Biru di langit redup seketika. Dunia biru berubah hitam dan putih. Mata vertikal besar tampaknya mendukung seluruh langit saat melayang di belakang Dai Yu Hao. Lampu hitam dan putih juga memenuhi seluruh area. Baik itu Tang San, Dai Mubai, atau Zhu Suking, mereka semua heran. Hanya saja tingkat keheranan mereka bervariasi. Bukan hanya mereka, bahkan Dai Yu Hao tidak bisa mempercayainya. Mata nasibnya sebenarnya sangat kuat. Reaving Spiritual dan Demise Destiny, dua keterampilan ilahi ini akhirnya mengungkapkan keefektifan mereka di alam ilahi. Ketika dua garis cahaya menghantam Tang San, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya biru terang. Namun, cahaya biru terang tidak berhasil menghalangi dua garis cahaya. Sebaliknya, tubuh Tang San berubah menjadi hitam dan putih. Sementara itu, petir penghancuran ilahi Sky Green tiba di depan Dai Yu Hao. Dai Yu Hao melambaikan tangan kanannya, dan sosok Tang Wutong muncul di matanya. Itu adalah Fist of Remembrance miliknya, penuh dengan amarah. Apapun yang mencoba menghentikan saya mencapai Wutong akan mati di hadapan kemarahan saya. Ini niatnya. Ledakan. Hitam dan putih di langit mulai redup setelah Dai Yu Hao melepaskan dua keterampilan ilahi. Namun,
lampu hijau giok langsung memenuhi area segera setelahnya. Dai Yuhao hanya merasakan naga hijau besar mengelilingi tubuhnya. Setelah itu, kekuatan ledakan yang tidak terduga sebelumnya dilepaskan. Kekuatan ledakan itu menghantam tubuh dan jiwanya, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa dia akan terkoyak. Sosok hijau giok berubah menjadi rumput es misterius bintang anise. Kebahagiaan dengan cepat menelan Dai Yuhao. Energi asal dari awan dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Asal es adas bintang. Energi asal langit dan bumi yang sangat besar membersihkan tubuh Dai Yuhao, memulihkan kerusakan yang terjadi padanya. Di kejauhan, tubuh Tang San bergetar. Dia hanya mengerang dan bergidik pada saat yang sama. Undulasi hitam dan putih di tubuhnya juga menjadi lebih intens. Namun, hitam dan putih menghilang di saat berikutnya. Hanya saja Tang San muncul sedikit pucat. Dia terluka. Apakah reaksi pertama Dai Yuhao? Ya, Tang San terluka. Bahkan Tang San tidak menyangka bahwa torni halo milik Dai Yuhao akan sangat kuat. Dia cukup mengerti dia, tapi itu pertama kalinya Yuhao menggunakan halo berduri ini. Efek dari halo berduri adalah bahwa 50% dari kerusakan yang dilakukan padanya akan tercermin pada lawannya sebagai kerusakan spiritual. Jika ini adalah keadaan normal, ini tidak akan menyakiti Tang San. Namun, Tang San telah dikejutkan oleh reaving spiritual Dai Yuhao. Pertahanan rohaninya telah sangat lemah. Bagus, bagus sekali, Tang San berkata dengan dingin. Dai Yuhao dengan cemas berkata, itu tidak disengaja. Saya tidak berpikir ini akan terjadi, juga. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Tang San mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya yang sangat akrab muncul di telapak tangannya. Cahaya emas terang melesat keluar. Itu adalah trisula emas. Dai Yuhao telah dikejutkan oleh petir pemusnahan ilahi Sky Green. Meskipun dia telah sedikit disembuhkan melalui Star Anise Ice Origin, dia masih merasakan sakit yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat Golden Trident, ekspresinya sangat berubah. Hanya dalam hal niat, dia bisa merasakan teror yang memancar dari trident emas. Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah hampa. Awan di sekitarnya menjadi biru. Namun, langit mereka adalah samudera biru sekarang. Golden Trident Tang San bergerak dengan gerakan memutar, menciptakan lingkaran cahaya yang terbang ke arah Dai Yuhao. Perasaan Dai Yuhao sangat akut. Dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan sekarang adalah terus mempertahankan torni halonya sebelum melepaskan kekuatan takdirnya. Hanya melalui ini Tang San akan takut. Namun, dia tidak melakukannya. Lagi pula, Tang San adalah ayah mertuanya. Dia adalah ayah Tang Wutong. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Dai Yuhao dengan cepat mundur. Namun, lingkaran cahaya emas semakin dekat dengannya. Dai Yuhao ngeri menemukan bahwa semua kemampuannya tampaknya telah disegel ketika lingkaran cahaya emas tiba di atas kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa. Setelah itu, lingkaran cahaya jatuh dan menjebak tubuhnya. Mereka menahannya begitu erat sehingga dia tidak bisa bergerak. Tang San, jangan berlebihan. Berani-beraninya kamu menggunakan badai tak terduga pada anak kecil. Apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara yang marah terdengar. Setelah ini, lampu menyala, dan sesosok muncul di depan Tang San. Dia meraih trisula emas. Bukankah dia adalah dewa emosi, Nian Rongbing? Tang San mengawasinya dengan dingin. Tiba-tiba, trisula emasnya bergerak lagi. Satu lingkaran-lingkaran cahaya emas dilepaskan. Nian Rongbing sangat dekat, tapi dia tidak berharap Tang San menumpangkan tangan padanya. Dia segera ditahan dan tidak bisa bergerak. Bukan hanya ini, tetapi lebih banyak lingkaran cahaya emas juga mulai naik tidak jauh. Mereka menjebak Dai Mubai dan Zuzu King. Tang San memandang Nian Rongbing dengan sinis dan berkata, apa yang aku inginkan? Saya ingin membunuh bajingan ini. Apa waktunya sekarang? Beraninya kamu mengabaikan tanggung jawabmu. Setelah saya membunuhnya, saya akan menghapus kerinduan putri saya dan menghapus ingatannya. Sedangkan untuk Anda akan mendapatkan kembali posisi Anda sebagai dewa emosi. Anda akan tetap berada di alam ilahi untuk membantu saya. Tunggu dan lihat bagaimana dia mati. Petik 2. Kamu, Nian Rongbing marah. Dia tidak mengira Tang San akan seperti ini. Tubuhnya bersinar terang, dan dia segera beralih ke kekuatan ilahinya, mencoba melarikan diri dari jebakan lingkaran cahaya emas. Namun, bagaimana bisa mudah untuk melarikan diri dari badai tak terduga yang dilepaskan Tang San menggunakan Golden Trident-nya? Itu adalah keterampilan kontrol nomor 1 di dunia ilahi. Jika Nian Rongbing masih dewa dan siap, dia mungkin bisa menolaknya.
Namun, dia tidak bisa melarikan diri sekarang, tidak peduli berapa banyak dia berjuang. Tang San sedang menonton Nian Rongbing. Dai Yuhao hanya merasakan lingkaran cahaya itu perlahan mengencang. Mereka tidak cepat, tetapi mereka semakin ketat. Dia sudah memanfaatkan kekuatan suci apapun yang dia miliki, tetapi dia masih tidak bisa menahan lingkaran cahaya itu. Saat tekanan meningkat, Dai Yuhao merasakan tulangnya perlahan retak. Dia benar-benar ingin menghapus ingatan Wutong. Dia benar-benar akan membunuhku. Wutong, Wutong. Dai Yuhao berteriak dengan panik di dalam hatinya. Energi ilahi dan indera di dalam tubuhnya sedang dibakar. Namun, lingkaran cahaya emas terlalu kuat. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa memperlambat mereka sama sekali. Dai Yuhao mulai merasa sedikit terengah-engah saat tekanannya semakin berat. Dia bahkan merasakan tubuhnya berubah bentuk. Nian Rongbing sepertinya meneriaki sesuatu pada Tang San, tetapi Tang San mengabaikannya. Dia menusuk Golden Trident-nya ke tanah dan hanya menatap dingin ke arah Nian Rongbing. Apakah saya akan mati? Saat dia dikekang oleh lingkaran cahaya keemasan, bahkan indera ilahinya tidak bisa lepas. Dia hanya bisa menunggu saat dia semakin dekat dan semakin dekat ke kematian. Wutong, Wutong, Dai Yuhao berteriak dengan panik di dalam. Dia tidak ingin mati, tetapi dia bahkan lebih tidak mau Tang Wutong melupakannya. Kedua tetua ditahan. Begitu juga Nian Rongbing. Jika dia benar-benar mati, Tang Wutong akan melupakannya selamanya. Dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Jika saya tidak bisa bersama Wutong, apa gunanya menjadi dewa? Jika dia tidak akan mati dalam diam, dia akan melepaskan semua yang dia miliki. Tiba-tiba, Dai Yuhao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya yang tak terlukiskan bersinar dari tubuhnya. Kebahagiaan. Proyeksi Star Anise Mysterious Ice Grace tiba-tiba muncul. Kebahagiaan tiba-tiba dilepaskan. Gelombang emosi yang sangat besar itu langsung menyatu dengan indera dan kekuatan ilahinya. Seketika, itu meluas dan mengurangi tekanan pada dirinya. Marah. Perasaan marah dilepaskan berikutnya. Saat ini, Dai Yuhao dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Dia tidak bisa bersama Tang Wutong, dan pria yang dia pandang sebagai ayah mertuanya akan membunuhnya. Kesedihan, kepingan salju menari, dan kesedihan tak terbatas menyebar. Saat ini, Dai Yuhao tampaknya telah kembali ke masa ketika ia menciptakan 3 keterampilan Haodong tertinggi. Kebahagiaan, kenangan indah selalu begitu indah. Teman sekamar yang dulu pernah dimilikinya, peri biru merah muda yang indah selama tanggal takdir nasib Laut Dewa, dan semua yang mereka alami adalah kenangan indah di benaknya. Benci. Benci adalah rasa sakit yang memproyeksikan emosi. Pada hari dia meninggalkan rumah Duke, dia dipenuhi dengan rasa sakit. Ketika dia kehilangan Wang Donger dan Wang Qiwer, dia dipenuhi dengan kebencian. Benci membuat orang gila, jahat. Dai Yuhao tidak memiliki kejahatan dan kelicikan, tetapi dia telah merasakan kejahatan tuan jiwa jahat. Itu adalah dunia yang gelap. Saat ini, hal-hal paling kotor di hatinya dibakar oleh kejahatan. 6 emosi berarti 6 ledakan berbeda. Saat emosinya dilepaskan, jiwa ilahinya ditingkatkan. Star Anise Mysterious Ice Grace mewakili kebahagiaan, Ice Jade Empress Scorpion mewakili kemarahan, Ichesky Snow Lady mewakili kesedihan, Ice Bear King mewakili kebahagiaan, Liya mewakili kebencian, dan Evil Tyrant King mewakili kejahatan. 6 proyeksi cahaya muncul secara terpisah di belakang Dai Yuhao. Kadang-kadang, mereka menyatu bersama. Kadang-kadang, mereka berpisah. Sama seperti mereka melakukan itu, cahaya 6 warna dirilis. Cahaya ini luar biasa kuat, dan berhasil memaksa lingkaran cahaya pergi. Tubuh Dai Yuhao juga bersinar dengan aura 6 warna. Proyeksi emas besar tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan menelan 6 roh dan 6 emosi mereka. Kelembutan yang tak terlukiskan, keliaran dan rasa cinta melonjak maju. Ini adalah kekuatan cinta. Wutong, aku cinta kamu. Dai Yuhao berteriak. Pada saat ini, gelombang suaranya berubah menjadi cahaya pelangi yang menghantam paviliun besar di kejauhan. Kabut pekat mengubah dan membentuk barisan di langit. Ketika dia berteriak, lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya mulai retak. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, cinta, benci, kejahatan. Akhirnya, kekuatan cinta mengalahkan semua emosi lain dan menyatu dengan semuanya. Pada saat ini, kekuatan dan perasaan ilahi Dai Yuhao, serta rohnya sendiri, ditingkatkan. Dalam hatinya, Tang San tidak lagi menjadi penghalang. Dia juga terbebas dari kekhawatiran dan kemarahan. Dia hanya dipenuhi dengan cinta dan kerinduan untuk Tang Wutong.
Tang San melambaikan trisula emasnya, dan seberkas cahaya keemasan dilepaskan. Namun, mereka tidak terbiasa menyerang Dai Yu Hao, tetapi untuk menghilangkan pembatasan pada Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Senyum muncul di wajah Tang San. Dia mengangkat tangannya dan meraih bahu Nian Rongbing. Nian Rongbing sangat muram. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Bang! Lingkaran emas yang menahan Dai Yu Hao benar-benar hancur. Dia pecah, dan cahaya pelangi berubah menjadi 7 lingkaran cahaya yang membentuk roda ajaib di belakangnya. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang 7 emosi terus melonjak, menyatu dengan akal dan kekuatan ilahi Dai Yu Hao. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kendali ini sejak dia datang ke alam ilahi. Tang San tersenyum dan mengangguk sambil menatap Yu Hao. Dia berkata, itu lebih seperti itu. Kamu semakin mirip menantu saya. Petik 2. Dai Yu Hao masih terbenam dalam emosinya sendiri. Setelah dia mendengar kata-kata Tang San, dia linglung sejenak. Anak bodoh, mengapa kamu tidak menyapa ayah mertuamu? Dai Mubai berbicara dari belakangnya. Dai Yu Hao berlutut tanpa sadar dan membungkuk pada Tang San. Salam, ayah mertua. Tang San melambaikan tangannya dan berkata, bangun. Saat ini, dia tersenyum. Rambut biru panjangnya mengalir. Penampilannya yang menawan-menawan. Dai Yu Hao merasa seolah-olah berada dalam mimpi ketika dia melihat senyum ramah itu. Apakah dia benar-benar ayah mertua yang hanya mempersulitku? Segalanya tampak sangat berbeda pada saat ini. Dai Mubai tersenyum ketika berkata, bocah konyol. Jika Tang San benar-benar ingin mempersulit Anda, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan hidup sekarang? Petik 2. Zhu Zuqing sedikit marah ketika dia berkata, Saudara San, bukankah kamu terlalu berlebihan? Tang San tersenyum dan berkata, biarkan saya jelaskan. Dia memandang Dai Yu Hao dan berkata, aku sudah tahu tentang masalahmu dengan Zhu Zi. Kamu tidak salah. Anda baru saja dimainkan oleh takdir. Meskipun kita adalah dewa, kita tidak bisa mengganggu urusan manusia. Biarkan dulu berlalu. Semuanya baik selama Anda setia pada Wutong. Aku membuat segalanya menjadi sulit bagimu karena suatu alasan. Aku memilihmu, saya juga melakukan banyak tes pada Anda. Bahkan untuk Wang Qiwer, saya memisahkan garis rasa ilahi Wutong dan menanamnya pada singa emas bermata 3. Jika tidak, bahkan binatang dewa takdir tidak akan begitu pintar. Itu sebabnya Anda tidak perlu terlalu marah tentang Wang Qiwer. Dia bagian dari Wutong. Baru setelah dia mengorbankan dirinya sendiri, indera spiritual kembali ke Wutong, dan mengubah Wang Donger sepenuhnya menjadi Wutong. Setelah itu, seseorang memotong dan mencoba membuatmu mewarisi kursi salehnya. Namun, Anda menjalani tes saya. Meskipun itu bukan masalah bagi Anda untuk mewarisi kursi salehnya, masih ada beberapa kekurangan dalam hal perpaduan keterampilan. Sangat sulit bagi Anda untuk sepenuhnya menyatu dengan kemampuan dewa emosi setelah Anda baru saja memasuki dunia ilahi. Saya menggunakan metode ini untuk menekan Anda, yang akan membantu fusi Anda. Sepertinya itu efektif. Di masa depan, Anda harus dapat melakukan lebih baik dari seseorang. Petik 2. Rong Nianbing sangat marah ketika dia menjawab, jadi kamu merencanakan semua ini. Ini rencanamu, Tang San, kamu tercela. Anda bahkan menipu saya untuk bersumpah sebelumnya. Petik 2. Tang San terlihat sangat tenang ketika dia berkata, kamu pikir begitu mudah untuk merebut penggantiku? Tidakkah kamu harus membayar harganya? Petik 2. Dai Yu Hao merendahkan suaranya ketika dia bertanya pada Nian Rongbing, Guru, apa sumpah yang kamu buat? Rong Nianbing membentak, aku bersumpah untuk tetap berada di alam ilahi selama 30 tahun lagi jika dia setuju untuk tidak melukaimu. Siapa yang tahu bahwa saya ditipu? Dia tidak hanya melakukan ini padamu. Dia melakukan ini padaku juga. Dai Mubai, apakah kamu dan istrimu tahu tentang itu juga? Petik 2. Dai Mubai mengaku tidak bersalah. Aku tidak. Bagaimana saya? Saya hanya dewa tingkat 2. Petik 2. Rong Nianbing sangat marah. Omong kosong. Mengingat sifat panas Anda, bagaimana Anda akan tetap tenang jika Tang San benar-benar memperlakukan keturunan Anda seperti ini? Bagaimana kamu tidak melakukan apa-apa? Petik 2. Zhu Zuqing mendengus. Jika kamu mengetahuinya, mengapa kamu ditipu? Saya benar-benar meragukan kecerdasan Anda. Petik 2. Kalian, Saya sangat marah. Rong Nianbing terengah-engah. Tang San meraih pundaknya dan berkata, baiklah, jangan marah. Tetap dan bantu aku, oke. Anda harus tahu bahwa dunia yang saleh belum begitu damai baru-baru ini. Namun, Anda ingin pergi sekarang.
Apakah Anda masih bersaudara? Selain itu, Anda mencuri penggantiku dan melibatkan putriku. Apa yang tidak puas dengan itu? Yu Hao adalah bakat seperti itu. Bagaimana saya bisa dengan mudah menemukan orang lain seperti dia? Petik 2. Dai Yu Hao mengerti sekarang. Ternyata dia berada di bawah kendali Tang San sejak awal. Mungkin hutan itu, seperti hutan bintang besar Do, ditemukan olehnya, dan dia diumpankan untuk bertemu dengan dua tetua dan ibunya. Dai Mubai tertawa. Kamu harus melihat dari mana dia mewarisi bakatnya. Little Sun, cepat biarkan putrimu keluar. Tidak bisakah kamu melihat bahwa anak ini terlalu cemas? Petik 2. Tang San tertawa dan berkata, pergilah, Yu Hao. Wutong ada di pavilion. Ikuti jalan ini untuk menemukannya. Aku tidak menyalahkanmu. Mengenai apakah dia tahu, aku tidak tahu. Petik 2. Ya, terima kasih, ayah mertua. Tidak peduli seberapa marahnya dia sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan Tang Wutong. Sinar cahaya keemasan menyebar menuju pavilion ke arah yang ditunjuk Tang San. Dai Yu Hao dengan cepat menyerbu ke arah itu. Tanda hubung. Tang San mengungkapkan ekspresi berat di wajahnya ketika dia melihat Dai Yu Hao menghilang ke awan. Anak perempuan yang sudah dewasa tidak akan tetap di sisiku. Rong Nianbing dicemooh. Baiklah, jangan bertingkah seperti kamu menderita setelah kamu mengambil keuntungan. Bukankah aku cukup mengenalmu? Alam ilahi penuh dengan masalah. Menantu Anda yang berharga akan sangat membantu Anda setelah dia mewarisi kursi saleh saya. Apakah ada tempat lain di dunia ilahi untuk pergi? Putrimu tidak akan meninggalkanmu sama sekali. Apa yang perlu dikeluhkan? Petik 2. Tang San menghela nafas dan berkata, Nianbing, apakah kamu tahu mengapa aku ingin menahanmu di sini selama 30 tahun lagi? Rong Nianbing tertegun sejenak. Bukankah orang-orang itu tidak yakin dan ingin menimbulkan masalah ketika kedua God Kings tidak ada? Apakah kita harus takut pada mereka? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak terlalu khawatir tentang mereka. Tidak peduli apa, itu semua masalah internal di alam ilahi. Saya khawatir tentang sesuatu yang lain. Saya memegang kekuasaan di alam ilahi setelah kedua God Kings pergi. Itulah sebabnya saya satu-satunya yang dapat merasakan perubahan di dunia ilahi. Dalam 30 tahun, saya khawatir akan ada perubahan besar. Untuk apa mereka nanti, saya tidak yakin. Namun, saya khawatir ini akan menjadi malapetaka yang akan menghancurkan alam ilahi. Petik 2. Apa? Rong Nianbing tertegun. Dia tahu bahwa Tang San bukan orang yang suka omong kosong. Dai Mubai berkata, San kecil, kita bisa mengatasi rintangan apapun selama kita bersatu. Tang San tertawa getir. Saya berharap begitu. Hanya saja, bencana ini tidak sesederhana itu. Itu sebabnya saya tidak menyerahkan kursi saleh saya ke Yu Hao. Nianbing, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu bahwa Anda diam-diam pergi menemui Yu Hao? Tidak peduli seberapa sibuk saya masih memantau penggantinya. Saya melepaskan kesempatan itu dengan sengaja. Saya perlu mempertahankan kekuatan penuh saya untuk menghadapi krisis di masa depan. Petik 2. Rong Nianbing bertanya, bisakah krisis dihindari? Tang San menyipit dan menjawab, aku tidak tahu. Itu akan sulit. Namun, ada peluang. Kami hanya perlu mencoba yang terbaik. Petik 2. Rong Nianbing berkata, baiklah. Namun, ada sesuatu yang perlu saya sarankan terlebih dahulu. Jika Anda ingin menghadapi krisis, Anda harus menstabilkan hal-hal secara internal terlebih dahulu. Petik 2. Baik. Tanda pisah. Dai Yu Hao mengikuti cahaya keemasan dan pergi jauh ke awan. Segala sesuatu di depannya menjadi jelas. Sebuah pavilion megah segera di depannya. Saat dia bergerak ke arah cahaya keemasan, dia tidak bisa diganggu dengan keagungan pavilion. Dia dengan cepat masuk. Dia segera melihat seorang pria dan wanita duduk di aula utama. Mereka sedang bermain catur. Mereka tidak terlihat sangat tua. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan cukup tampan. Wanita itu juga menggairahkan, dan dia berpakaian putih. Dia tampak sangat murni. Dai Yu Hao tampaknya mengejutkan mereka ketika dia masuk. Mereka mengalihkan perhatian mereka kepadanya segera. Pria itu berdiri dan mengangguk pada Dai Yu Hao. Dia melangkah maju. Hai, nama saya Jidong. Anda pasti Yu Hao. Selamat datang di Komite Yudisial. Petik 2. Ah, senang bertemu denganmu. Ini Komite Yudisial. Dai Yu Hao sedikit heran. Wanita putih itu juga berdiri. Jidong berkata, ini Zhuo Jinglian. Salam pembuka. Dai Yu Hao segera menyambutnya. Meskipun dia tidak tahu siapa dari mereka,
dia tahu bahwa status mereka tidak rendah jika ini adalah komite yudisial. Lian tersenyum dan berkata, cepat, pergi dan temukan Wutong. Terima kasih. Dai Yuhao membungkuk kepada mereka berdua dan pergi bersama dengan cahaya keemasan. Ketika dia menyaksikan dia pergi, Lian berkata, Yuhao adalah pria yang setia. Dia sama sepertimu waktu itu. Petik 2. Jidong terkekeh dan berkata, saya curiga saudara Tang San menggunakan saya sebagai tolok ukur untuk merekrut menantunya. Lian terkekeh dan berkata, kamu mau? Jidong memeluknya dan berkata, faktanya, merasakan rasa manis setelah mengalami kepahitan adalah yang terbaik. Saya percaya dia akan mengalaminya segera. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Cahaya keemasan memanjang sampai ke tingkat atas sebelum menghilang. Ada sebuah pintu yang mengetuk Dai Yuhao. Masuk, jawab suara wanita lembut. Kedengarannya sangat menawan. Namun, ekspresi Dai Yuhao berubah. Dia tahu bahwa itu bukan suara Tang Wutong. Dai Yuhao menyipitkan mata saat dia masuk. Ada 2 orang di ruangan itu. Salah satu dari mereka berdiri, sementara yang lain duduk. Wanita berdiri itu mengenakan gaun merah muda, rambutnya yang panjang dikepang. Dari samping, lehernya yang ramping dan halus bisa terlihat. Gaunnya juga menonjolkan sosok menawannya. Pada titik ini, dia sudah berbalik. Penampilannya yang menggairahkan membuat Dai Yuhao kaget. Adapun wanita di tempat tidur, Dai Yuhao bisa melihat bahwa itu adalah orang yang dia rindukan selama ini, meskipun dia hanya melihat profilnya. Hai. Dai Yuhao tanpa sadar menyapa wanita itu, tapi perhatiannya tertuju pada Tang Wutong. Wanita itu berjalan di depannya dan dengan hati-hati mengukurnya. Namun, Dai Yuhao masih terganggu. Wanita itu tersenyum dan berkata, saya Xiao Wu. Namun, dia tampak sangat senang. Itu adalah tampilan yang diberikan ibu mertua ketika dia menyetujui menantunya. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk pundaknya sebelum berjalan melewatinya dan menutup pintu. Wutong, tidak ada orang lain. Dai Yuhao tidak tahan lagi. Dia berseru dan melompat di depan Tang Wutong. Tang Wutong duduk di sana, tapi dia tanpa ekspresi. Seolah-olah seseorang telah membekukannya di tempatnya. Dia benar-benar tidak bergerak. Wutong, ini salahku. Itu semua salahku. Biarkan saya jelaskan, oke. Dai Yuhao berlutut di depannya dan memegang tangannya yang sedikit dingin. Tang Wutong tampak lebih tertarik. Dia berbalik untuk menatapnya, tetapi ada tatapan yang hilang di matanya. Kamu siapa? 3 kata ini menghantam Huo Yuhao. Tiba-tiba, dia sangat pucat. Rasa takut yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Dia tanpa sadar melepaskan tangan Tang Wutong dan jatuh tak terkendali ke lantai. Dia lebih suka bahwa dia memarahi atau mengusirnya daripada mendengar dia mengatakan sesuatu seperti itu. Apakah dia kehilangan ingatannya? Apakah dia kehilangan ingatannya tentang saya? Apakah dia tidak mengenal saya lagi? Apakah dia tidak mengenaliku lagi? Ketakutan ekstrim membuat Dai Yuhao dalam kekacauan. Kamu siapa? Tang Wutong memiringkan kepalanya dan bertanya lagi saat dia menatapnya. Ketika dia melihat ketakutan di matanya, Tang Wutong tertawa. Aku ingat, Anda adalah Huo Yuhao dan Dai Yuhao. Anda adalah lelaki saya, suami saya, dan ayah bagi anak-anak saya di masa depan. Kau bodoh di luar berteriak bahwa kau mencintaiku. Kamu bodoh. Petik 2.